Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran PKN. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pelaksanaan hak sebagai warga negara. Pelaksanaan hak sebagai warga negara dibagi menjadi 5, masih ingat ya? Yang pertama, hak menganut agama. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Itu sudah kita bahas pada minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya, yang keempat yaitu hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Dan yang kelima yaitu hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketiga materi ini nanti akan teacher bahas hari ini. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Teacher bahas yang poin ketiga ya, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap warga negara itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan ataupun tulisan kepada pemerintah. Tata cara penyampaian pendapat warga diatur dalam peraturan. Tujuannya yaitu agar suasana tetap tertib dan tidak mengganggu hak orang lain. Itu artinya kita boleh berpendapat atau memberikan pendapat kepada pemerintah ya. Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28E ayat 3, yang bunyinya yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, kita punya hak untuk mengeluarkan pendapat kita kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu yang keempat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau imbalan berupa gaji atau upah. Manusia perlu bekerja untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tertuang pada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini yang pertama ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu UUD 1945 pasal 28D ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi, berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku atau yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, yang terakhir, yaitu hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, ya. Hal ini tercantum atau tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara tanpa memandang suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, ataupun jabatannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Meskipun kita sedang belajar dalam keadaan pandemi seperti ini, semangat belajarnya harus selalu ditingkatkan ya. Dan yang paling penting yaitu selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Teacher akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.